Oke, balik lagi bersama gue Mister Saham. Kali ini gue akan ngebahas dua saham yang berada di sektor yang sama, yaitu di sektor poultry. Ada dua saham, yang pertama saham Main atau dikenal sebagai Malindo Feed Mill. Yang kedua adalah JPFA atau dikenal sebagai Java Confit. Di sini sudah tampil chart dari saham Main, yaitu chart daily-nya. Kalau kita lihat di sini ada pola atau pattern yang sedang terbentuk. Nama pola ini adalah ascending triangle. Nah, pola ini biasanya mengindikasikan akan terjadi bullish trend yang lumayan kuat, di mana saat ini garis resistennya adalah di angka 655. Dan kalau kita lihat di sini, ada beberapa kali usaha untuk menembus garis resisten ini, kurang lebih 4 kali ya. Dan sebenarnya sempat tembus kemarin sekali. Itu di sini. Tapi akhirnya turun lagi. Kenapa? Karena kalau gue lihat ada sentimen negatif dari laporan keuangan Malindo Feed Mill, di mana laporan keuangan kuartal kedua atau semester satunya itu kurang bagus ya. Jadi akhirnya terjadi penurunan harga saham beberapa hari ini. Khususnya hari ini tanggal 30 Juli 2020. Tapi kalau gue lihat di sini, pattern ini ujungnya masih lumayan ya. Kalau kita lihat di sini, ujung segitiganya itu kurang lebih ada di bulan Agustus hingga bulan September. Jadi kalau gue lihat sih masih ada kemungkinan dan potensi dia akan breakout dari garis resistennya di angka 655. Dan kalau sampai dia breakout, dia akan langsung menuju ke garis resisten berikutnya kurang lebih di angka 790-an. Itu untuk jangka pendeknya. Sekarang kita lihat untuk jangka menengah dan jangka panjangnya. Kita coba buka chart monthly-nya. Ini chart monthly-nya ya. Di sini kalau kita lihat polanya sama ya. Ada ascending triangle juga di sini. Dan kalau kita lihat di sini dia punya upside sampai ini kurang lebih 30% ya kalau dia breakout dari garis resisten 655, dan itu untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Artinya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat saham yang kedua ya. Nah, ini adalah chart dari saham yang kedua, yaitu Java. Kalau kita lihat di sini, dia punya pola kebalikan ya dari saham Main, dimana di sini polanya adalah descending triangle di sini. Artinya apa? Biasanya pola atau pattern ini mengindikasikan bahwa saham ini akan terus menuju ke bawah atau bearish. Dan kalau kita lihat di sini, ini hari ini ya, 30 Juli 2020. Di sini sebenarnya garis supportnya sudah mulai tembus ya. Kalau kita lihat garis supportnya kurang lebih di angka 1070. Dan ini pertanda kurang baik sih kalau menurut gua. Karena kemungkinan kalau dia nanti hari Senin melanjutkan pelemahan, dia akan terus turun ke bawah. Dengan downside-nya kurang lebih
di sini kurang lebih 15%, dan dia akan menuju garis supportnya itu di angka 900 di sini ya. Ini garis supportnya. Jadi hati-hati buat kalian yang masih pegang saham ini. Kemudian kita coba untuk lihat chart monthly-nya ya. Nah, ini adalah chart monthly dari Japfa. Kalau kita lihat di sini, dia juga sudah kena ke garis supportnya di 1070. Itu di sini. Kalau misalkan nanti hari Senin dan Selasa atau mungkin minggu depan dia melanjutkan pelemahan, sudah pasti dia akan kembali turun ke garis support di angka kurang lebih 900. Oke. Setelah kita lihat chart dari kedua saham ini, kalau kita bandingkan, kalau menurut pendapat gue sendiri dan hasil analisa gue sendiri sih, gue akan lebih prefer untuk ke saham Main daripada saham Japfa. Karena kalau gue lihat dari patternnya, yang satu ascending, yang satu descending, dan pastinya gue akan memilih untuk pattern ascendingnya. Itu ada di saham Main yang tadi ya. Walaupun secara fundamental mungkin saham Japfa itu lebih baik daripada saham Main, tapi kalau menurut gua saham Main secara teknikal itu saat ini lebih baik. Oke, gua rasa sekian pembahasan gua mengenai kedua saham ini. Gua harap kalian bisa analisa kembali dan mungkin bisa mendapatkan pengetahuan tambahan dari hasil analisa gua. Dan yang terpenting adalah gue ingetin kembali, gue di sini tidak merekomendasikan kalian untuk membeli saham yang mana, karena pada dasarnya gue sendiri belum sempat masuk ke salah satu saham ini, karena gue masih akan memantau lagi untuk perkembangannya minggu depan seperti apa. Yang terpenting adalah keputusannya bukan ada di gue, keputusannya tetap berada di tangan kalian masing-masing untuk buy dan sell-nya. Oke, sekian dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe channel gua buat dapetin updatean video gua selanjutnya. Thank you.